nama saya Saharaja Putapuan dengan NIM 220303027. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya dapatkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi. Materi yang pertama itu sumber dan batas ilmu, yang kedua pembenaran dan prinsip pengembangan ilmu, yang ketiga ontologi ilmu, keempat berbagai aliran pengembangan ilmu, kelima epistemologi ilmu, yang terakhir aksiologi ilmu. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sumber dan batas ilmu. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu sumber ilmu dan batas ilmu. Sumber ilmu terbagi menjadi 4. Yang pertama pengamatan. Ilmu didasarkan pada pengamatan yang sistematis dan objektif terhadap fenomena alam atau manusia. Yang kedua eksperimen. Eksperimen digunakan untuk menguji hipotesis dan mendapatkan bukti empiris yang dapat digunakan dalam ilmu. Yang ketiga penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dalam suatu bidang ilmu. Dan yang keempat literatur. Buku, jurnal, artikel, dan publikasi ilmiah lainnya menjadi sumber penting dalam memperoleh pengetahuan ilmu. Dan yang kelima, pengalaman pribadi dan kolektif juga dapat menjadi sumber ilmu, terutama dalam bidang seperti psikologi dan sosiologi. Yang kedua yaitu batas ilmu. Batas ilmu terbagi menjadi 4. Yang pertama metodologi. Setiap ilmu memiliki metode dan pendekatan yang khas untuk memperoleh pengetahuan. Batas ilmu ditentukan oleh metode yang digunakan dalam bidang tersebut. Yang kedua, objek studi. Setiap ilmu memiliki objek studi yang spesifik. Batas ilmu ditentukan oleh objek studi yang diteliti dalam bidang tersebut. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Ilmu juga terbatas oleh teknologi yang tersedia. Kemajuan teknologi dapat memperluas batas ilmu dan kemungkinan penelitian dan eksperimen yang lebih canggih. Yang keempat, keterbatasan manusia. Batas ilmu juga ditentukan oleh keterbatasan manusia dalam memahami dan menguasai pengetahuan. Setiap individu memiliki keterbatasan dalam memahami dan menguasai bidang tersebut. Materi yang kedua yaitu pembenaran dan prinsip pengembangan ilmu, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama pembenaran ilmu dan yang kedua prinsip pengembangan ilmu. Pembenaran ilmu ada empiris, rasionalitas, reproduktibilitas, dan klasifikasi. Empiris, ilmu didasarkan pada pengamatan dan pengalaman empiris yang dapat diuji dan diukur secara objektif. Rasionalitas, ilmu menggunakan logika dan pemikiran rasional untuk memahami fenomena dan membuat kesimpulan yang berdasarkan bukti dan argumen yang kuat. Reproduktibilitas, hasil penelitian dan eksperimen harus dapat diproduksi oleh orang lain untuk memastikan kebenarannya. Yang terakhir, klasifikasi, ilmu mencari bukti yang dapat membantah atau menggugurkan hipotesis atau teori yang ada sehingga memungkinkan pengembangan pengetahuan yang lebih baik. Yang kedua, prinsip pengembangan ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode ilmiah terdiri dari langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Yang kedua, akuntabilitas. Ilmu harus transparan dan akuntabel dengan menyediakan rincian metodologi data dan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, kolaborasi. Ilmu berkembang melalui kolaborasi antara para ilmuwan dengan berbagai pengetahuan, ide, dan hasil penelitian untuk memperluas pemahaman dan mencapai kemajuan ilmiah. Materi yang ketiga yaitu ontologi ilmu, terbagi menjadi 8. Yang pertama filsafat, mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, etika, dan nilai-nilai. Yang kedua ekonomi, mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Yang ketiga hukum, mempelajari aturan dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Yang keempat pendidikan, memperoleh proses pembelajaran dan pengajaran serta pengembangan individu dalam konteks pendidikan. Yang kelima sastra, mempelajari karya-karya sastra dan analisisnya, termasuk puisi, prosa, dan drama.
Yang keenam, sejarah mempelajari peristiwa masa lalu, perkembangan masyarakat, dan perubahan sosial. Yang keenam, sains mempelajari fenomena alam melalui metode ilmiah termasuk fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Yang terakhir, seni mempelajari ekspresi kreatif manusia melalui seni visual, musik, tari, teater, dan media lainnya. Materi yang keempat yaitu berbagai aliran dan prinsip pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu melibatkan berbagai aliran dan prinsip yang berbeda. Aliran-aliran ini mengacu pada pendekatan dan perspektif yang berbeda dalam pengembangan pengetahuan dan ilmu di berbagai bidang. Prinsip-prinsip pengembangan ilmu di sisi lain merujuk pada fenomena atau aturan yang digunakan dalam proses pengembangan ilmu. Materi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu aliran ilmu dan prinsip pengembangan ilmu. Aliran ilmu terbagi menjadi 4, empirisme, rasionalisme, positivisme, dan konstruktivisme. Dan prinsip pengembangan ilmu terbagi menjadi 3, yang pertama objektivitas, reproduktibilitas, dan peer review. Materi yang kelima yaitu epistemologi ilmu. Epistemologi ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, sumber, dan batasan pengetahuan ilmu. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh, bagaimana pengetahuan ilmiah berbeda dari jenis pengetahuan ilmiah dapat diandalkan. Beberapa konsep utama dalam epistemologi ilmu meliputi yang pertama metode ilmiah, kedua realisme ilmiah, ketiga positivisme logis, dan yang terakhir sumber pengetahuan. Metode ilmiah ini adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan, dan objek pengujian dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti empiris. Yang kedua, realisme ilmiah ini adalah pandangan bahwa dunia nyata adalah secara independen dari pemikiran kita. Yang ketiga, positivisme logis ini adalah pendekatan yang menekankan pada verifikasi empiris dan pengujian hipotesis. Dan yang terakhir, sumber pengetahuan. Ada beberapa sumber pengetahuan dalam ilmu. Yang pertama, pengalaman sensorik adalah salah satu sumber utama di mana pengetahuan diperoleh melalui indera kita. Yang kedua, rasionalitas juga penting di mana pengetahuan diperoleh melalui pemikiran logis dan deduktif. Otoritas juga dapat menjadi sumber pengetahuan di mana pengetahuan diperoleh dari sumber yang dianggap berwenang. Dan materi yang terakhir yaitu aksiologi ilmu. Aksiologi ilmu adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang nilai-nilai moral, etika, dan tujuan yang mendasar penelitian dan pengembangan ilmu. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam aksiologi ilmu. Ada 4. Yang pertama, etika penelitian, mempertimbangkan pertanyaan etika seputar bagaimana penelitian dilakukan, melibatkan pertimbangan perlakuan terhadap subjek penelitian, penggunaan data, dan dampak mungkin dari penemuan. Yang kedua, tujuan ilmiah, menentukan nilai dan tujuan dari aktivitas ilmiah. Pertanyaan apakah ilmu pengetahuan seharusnya dikerjakan untuk kepentingan masyarakat, keadilan, atau tujuan lainnya. Yang ketiga, implikasi sosial, mempertimbangkan dampak sosial dari pengetahuan ilmiah, menentukan apakah penelitian memiliki konsekuensi positif atau negatif dalam masyarakat. Yang terakhir, tanggung jawab ilmuwan, mempertimbangkan tanggung jawab etika ilmuwan terhadap masyarakat dan lingkungan. Pertanyaan apakah ilmu memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi secara jelas, mempertimbangkan dampak lingkungan, atau memperhatikan implikasi sosial dari penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait materi-materi yang sudah saya dapatkan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan yang saya paparkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.